Entah perasaan sedih atau tersiksa yang dirasakan oleh rakyat, begitu tahu secara tiba-tiba banyak bermunculan program pemerintah yang hanya bersifat menghambur-hamburkan uang. Dan di saat yang sama, sebenarnya situasi ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah merosot, IHSG ambruk, tingkat daya beli masyarakat menyentuh titik nadirnya. Kita bisa sebut sederet program pemerintah dengan menganggarkan dana puluhan hingga ratusan triliun rupiah, tapi dampaknya tidak dirasakan sama sekali oleh rakyat. Setelah makan bergizi, efisiensi APBD, suntikan modal Danantara, juga rencana pembentukan Koperasi Merah Putih, dan sekarang muncul program baru Sekolah Rakyat. Kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat. Semakin hari yang kita tahu, Prabowo ini terkesan menganggap dirinya sebagai direktur utama perusahaan. Dia seolah-olah bebas mengalokasikan dana untuk kemauannya sendiri. Seluruh jajaran direksi tidak boleh protes dan harus patuh padanya. Sedangkan karyawan, pekerja, atau buruh harus diam, mengiyakan semua kepentingan sang pemimpin. Keberatan, mengeluh, atau protes, siap-siap dengan konsekuensi. Mereka bisa diolok-olok dengan dasmu atau disebut dengan anjing yang menggonggong. Bila tetap nekat melawan, maka potongan kepala babi atau tikus yang terpenggal kepalanya ini bisa tiba-tiba saja sudah berada di depan pintu rumah. Itulah stigma yang bakal diberikan Prabowo pada para pengkritiknya. Tahun pertama ini, program makan bergizi sudah dianggarkan 171 triliun rupiah, efisiensi APBN 300 triliun rupiah yang kemudian disetorkan ke Danantara. Bulan Juli mendatang, sudah disiapkan program baru pemerintah pemberian modal awal Koperasi Desa Merah Putih. Dana yang dikucurkan mencapai sekitar 400 triliun rupiah. Jumlah itu diperoleh dari jumlah koperasi desa sebanyak 80.000 desa, di mana setiap koperasi mendapat suntikan modal awal 5 miliar rupiah dari negara. Nah, apa yang mau kita harapkan dari program-program tersebut? Jangankan Kopdes yang belum direalisasikan, program makan bergizi saja yang sudah 3 bulan bergulir tidak memberi dampak signifikan di masyarakat. Janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, di mana dapur umum makan bergizi didirikan, mendorong peredaran ekonomi desa sama sekali tidak terbukti. Masyarakat desa tetap miskin, tetap kesulitan menjual sayurannya, tidak terbantu panen padinya, dan tidak terserap tenaga kerjanya. Kini sudah muncul lagi rencana pendirian sekolah rakyat yang diklaim sebagai sekolah buat warga tidak mampu yang semua fasilitasnya disediakan negara. Padahal program Kopdes Merah Putih dan Sekolah Rakyat tidak pernah disampaikan dalam berbagai kampanye Prabowo. Pada tahun pertama atau tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan mendirikan 200 sekolah rakyat di mana tiap sekolah menampung 1.000 siswa. Dengan target sebanyak itu, berapa puluh atau berapa ratus triliun rupiah bagi yang diperlukan untuk merealisasikan sekolah rakyat. Duitnya mau diambil dari mana? Bukankah penerimaan negara saja hingga Februari kemarin sudah defisit 31 triliun rupiah dari target? Apalagi bila dibandingkan secara year on year. Apa rasionalisasi atau nalar yang bisa kita pahami seurgensi apa pendirian sekolah rakyat? Ini yang menjadi pertanyaan. Entah mengapa Presiden lebih suka membangun sesuatu yang baru, melebihi dengan nama baru dibandingkan membenahi yang sudah ada. Bukankah sekolah negeri yang ada sekarang sudah gratis?
orang tua siswa paling tinggal melengkapi membeli seragam, buku paket, serta keperluan pribadi anak. Kalau di beberapa daerah, Pemda memiliki kebijakan memberi beasiswa tambahan bagi siswa tidak mampu. Beasiswa itu untuk kepentingan pribadi anak yang tidak di-cover pemerintah. KJIP, KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Ini adalah salah satu benchmark tentang hal ini. Mengapa pemerintah mesti repot-repot dengan gagasan sekolah rakyat? Sekolah dengan status negeri, baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, ini sudah dilarang menarik pungutan apapun pada siswa. Artinya, bila negara ingin makin meringankan beban warga tidak mampu, kenapa tidak sekolah negeri? Memberi fasilitas tambahan berupa penyediaan seragam sekolah gratis, buku pelajaran bebas biaya, tas, sepatu, buku tulis, kaos kaki, serta keperluan lain dengan cuma-cuma. Kenapa harus membangun sekolah yang baru yang dinamai sekolah rakyat? Ya nggak sih? Dengan mendirikan satuan pendidikan baru, otomatis harus merekrut guru baru. Pengadaan pemenuhan fasilitas pelengkapannya juga. Apa sih susahnya? Anggaran itu dialokasikan saja bagi sekolah negeri yang sudah ada. Bukankah jauh lebih penting memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang sudah eksis? Ya kan? Dibandingkan mendirikan sekolah baru dengan segala kelengkapannya, dengan menambah kekurangan fasilitas sekolah yang ada, efisiensi besar-besaran bisa diperoleh. Logika ini sekaligus mempertanyakan, sebenarnya Presiden Prabowo ini memahami substansi efisiensi anggaran atau tidak sih? Rakyat paham dan tahu bila Prabowo sedang mengubur legacy, pengen meninggalkan sesuatu yang monumental yang kasat mata dalam kepemimpinannya. Tidak ada yang salah dengan motif itu. Semua orang hidup ingin melakukannya. Hanya di lingkaran kekuasaan sekarang ini, nggak ada orang yang bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Tidak ngerti konsep efisien dan efektif, tidak menguasai tata kelola anggaran dan kekurangan lainnya. Yang dibutuhkan oleh sektor pendidikan kita sekarang ini bukan institusi baru, sekolah baru, guru baru. Bukan. Yang dibutuhkan institusi pendidikan, pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitasnya. Itu. Baik infrastruktur maupun suprastrukturnya. Bagaimana gedung-gedung sekolah negeri layak, bagaimana pendidik atau guru kemampuannya meningkat, serta fasilitasnya bisa lebih lengkap. Entah fasilitas penunjang teknologi informasi, modernnya alat laboratorium hingga lengkapnya fasilitas perpustakaan. Nah, seiring dengan gagasan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu, ini sebenarnya juga disertai ide sekolah Garuda. Bedanya, sekolah Garuda ini dikhususkan bagi siswa-siswa cerdas dengan model asrama. Hidupnya akan langsung ditanggung oleh pemerintah sejak sekolah menengah. Gagasan sekolah Garuda ini juga bukan gagasan baru. Sebab apa? Sudah banyak sekolah percontohan yang sudah eksis, dimiliki pemerintah, dan menghasilkan generasi muda terpilih. Ya, bisa kita sebut sekolah SMA Taruna Nusantara, milik Kementerian Pertahanan. Man Insan Cendekia, milik Kementerian Agama. SMA Pradita Dirgantara, milik TNI Angkatan Udara. SMK Jateng, milik Pemprov Jateng. Dan masih banyak lagi. Sekarang jadi pertanyaan, mengapa harus diganti namanya? Mengapa pula harus di-rebranding? Bukankah sekolah pilihan ini sudah berjalan seperti konsep sekolah Garuda yang ada di pikiran Prabowo? Rakyat tahu, seorang pemimpin punya kewenangan menentukan program yang jadi perhatiannya. Bukankah dulu Ketua Umum Gerindra berkali-kali menegaskan visi keberlanjutan? Ya kan? Akan melanjutkan berbagai program Jokowi yang dinilai baik untuk dipertahankan. Yang membuat rakyat tambah tidak mengerti ini, baru menjalankan efisiensi anggaran dan mengimplementasikan makan bergizi saja, ekonomi Indonesia ini sudah kepayahan. Nah, kepercayaan investor pada pemerintah turun drastis.
Ekonomi jelas terombang-ambing. Yang dibutuhkan sekarang ini apa? Mengevaluasi apa yang sudah dijalankan pemerintah. Pertanyaan penting yang perlu disodorkan pada Prabowo, di manakah pikiran dan perhatiannya dalam memimpin Indonesia? Apakah dia hanya hidup dalam alam fata morgana, bukan dalam kenyataan yang ada? Mestinya dengan beragam kritikan yang ditujukan kepada pemerintah ini bisa menyadarkan, ya setidaknya mengevaluasi lah apakah kebijakannya sudah tepat. Meski Presiden punya visi, namun dalam implementasinya ini harus berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan merealisasikan keinginan-keinginan dirinya belaka. Ingat, ini masih bulan kelima loh dari masa jabatannya. Belum genap setengah tahun saja, dunia usaha serta pertumbuhan ekonomi malah justru merosot. Tidakkah selayaknya ada evaluasi besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan? Tapi ya silakan saja. Andai Presiden menganggap apa yang diinginkannya itu sesuatu yang baik, silahkan diteruskan. Supaya di masa mendatang, mimpi Prabowo itu bisa dihentikan oleh kemarahan rakyat.